terapkan dengan cara tidak diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Lalu ada kampanye toleransi di mana melakukan seperti seminar berbagai komunitas yang melibatkan antar semua agama yang ikut ke dalam kampanye toleransi supaya itu kita dapat semua agama dapat bertemu di dalam kampanye tersebut. Peran wihara dalam meningkatkan toleransi. Yang pertama ada pendidikan dan pembinaan. Wihara dapat memainkan peran penting dalam mendidik umat tentang pentingnya melalui toleransi antar umat beragama. Melalui pembinaan ini, wihara dapat menekankan cinta kasih dan yang lainnya. Kegiatan sosial, lalu yang kedua adalah kegiatan sosial dan lintas agama. Kegiatan sosial ini dapat kita lakukan dengan penggalangan dana, pelayanan masyarakat untuk membantu agama lain yang sedang mengalami kesusahan. Lalu yang ketiga ada dialog dan kerjasama antar agama. Melalui forum-forum dialog, wihara dapat mengajak tokoh agama lain untuk berdiskusi tentang isu-isu yang relevan dengan toleransi dan kerukunan. Lalu ada penerapan ajaran Buddha. Penerapan ajaran Buddha ini dapat kita seperti tadi yang ada cinta kasih, belas kasih, simpati, kesukaan dan keseimbangan batin yang dapat kita terapkan. Lalu yang terakhir adalah membangun jaringan sosial. Membangun jaringan sosial ini wihara dapat membantu membangun jaringan sosial yang kuat di masyarakat dengan menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Wihara dapat menjadi tempat bagi umat untuk berkumpul, berdiskusi dan saling mendukung. Jaringan sosial di wihara ini menjadi memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara umat dan agama. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dalam sosialisasi kami saat ini. Apabila ada pertanyaan, kami membuka untuk sesi tanya jawab. Di sini kami merasa bahagia, saudara-saudara mempunyai tujuan tinggi dan telah bisa melihat aspek-aspek persamaan prinsip di antara agama-agama, seperti belas kasih sayang adalah umum untuk seluruh agama. Simpati juga adalah ajaran utama dari semua agama. Itu Anda bisa melihat itu, dan Anda menyampaikan ke umum bahwa prinsip menjalan dari semua agama adalah sama, sehingga kita semua mempunyai tujuan sama, mempunyai rasa persaudaraan antara semua. Itu suatu hal besar. Dan pertanyaan kami tadi ingin kami menyampaikan adalah apa yang Anda bisa pikirkan untuk melakukan, untuk menjaga itu. Sudah cukup rasanya dari penyampaian Anda. Dan saya menyampaikan terima kasih saja, dan majulah terus untuk generasi muda ini pasti lebih cemerlang pikiran otaknya daripada generasi yang lalu. Lebih evolusi otak juga lebih maju, maka sudah pasti Anda bisa membawa suatu kemajuan lebih besar daripada yang lalu. Begitu kami ucapkan terima kasih. Mau budaya saya mau bertanya ya, apa kita umat
Siti, Ibu Pandita, adik-adik mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, saudara-saudara sekalian. Tadi telah disampaikan materi tentang toleransi beragama, telah diberikan pandangan dalam pandangan singkat tapi padat, telah mengerti semuanya. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, apa daya upaya untuk menciptakan toleransi damai dalam masyarakat, untuk menciptakan suasana kondusif antara satu dengan yang lain. Itu saja. Terima kasih. Salam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan, apakah kita seluruh umat Indonesia dapat bersatu dengan perbedaan yang kita? Jadi di sini Indonesia terkenal dengan perbedaan melalui agama yang berbeda serta suku-suku yang begitu banyak yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah iya, masyarakat Indonesia dapat bersatu. Karena itu kita mempunyai prinsip ataupun semboyan yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang ada, menjadi ciri khas sebagai suatu bangsa Indonesia. Dalam mencapai persatuan dengan yang ada, keragaman yang ada itu, kita memiliki beberapa contoh. Yang pertama adalah menghargai keberagaman yang ada, lalu yang kedua adalah pendidikan karakter, yang ketiga penguatan identitas nasional, yang keempat kebijakan inklusif, yang kelima dialog dan kolaborasi, serta peran pemimpin dan tokoh masyarakat. Jadi jawaban untuk apakah seluruh umat di Indonesia ini bisa bersatu dengan perbedaan ada? Jawabannya iya, karena kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Lalu untuk pertanyaan, apa daya upaya yang dilakukan untuk menciptakan toleransi damai di masyarakat, yang untuk menciptakan suasana kondusif dalam kehidupan? Untuk menciptakan suasana kondusif yang ada pada bangsa Indonesia, kita harus memulainya dari langkah yang paling kecil terlebih dahulu. Langkah yang paling kecil itu kita dapat melakukannya dengan menjaga kerukunan dalam keluarga. Apabila kita menjaga kerukunan dalam keluarga, maka keluarga itu akan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Dan keluarga ini akan menjadi teladan untuk lingkungan masyarakat. Apabila lingkungan mencontohi dari keluarga kita, maka lingkungan akan stabil, bebas dari semua konflik, dan menciptakan kondisi yang baik dalam lingkungan tersebut. Lalu lingkungan inilah yang akan membuat kondisi yang baik